Kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang sistem periodik unsur, atau yang biasa kita sebut itu adalah SPU. Di dalam SPU kita akan mendapati golongan dan juga periode. Jadi, bisa kita lihat gambar dari SPU berikut. Tadi kan kita membahas adanya golongan dan juga periode. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa golongan itu yaitu dari atas ke bawah atau lajur vertikal. Periode dari kiri ke kanan atau lajur horizontal. Nah, di sini jumlah periode dalam SPU itu sebanyak 7. Kemudian, untuk golongan, dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu adalah golongan utama atau A. Dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah blok S dan blok B. Nah, blok S ini terdapat di dalam golongan 1A atau yang disebut dengan alkali, dan 2A yang disebut dengan alkali tanah. Dan blok P berada di dalam golongan 3A sampai 8A. Di sini kita lihat contoh soal berikut. Na11 1S2 2S2 2P6 3S1. Nah, di sini jumlahnya pas ya, 11. 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1, 11. Dimana di sini dia berada di dalam golongan 1A, karena 3S1 ya. Dan di periode, di sini kan dia 3S1, berarti dia di dalam periode 3. Sekarang kita ke blok P. Nah, kita lihat contoh soal berikut. AR18. Di sini 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6. Nah, di sini yang kita ambil adalah yang 3S2 dan 3P6. Nah, dia berada di dalam, nah kita jumlahkan dulu ya, yang 6 ditambah 2. Berada di dalam golongan 8A. Dan di dalam periode 3. Dan yang kedua adalah golongan transisi atau yang disebut dengan peralihan B. Nah, di mana transisi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu transisi luar dan transisi dalam. Nah, di transisi luar ini di atas kan dia ada blok S dan blok P. Nah, di sini dia blok D. Dan transisi dalam dia berada di dalam blok F. Transisi luar ini berada di dalam golongan 1B sampai dengan golongan 8B.
Dan transisi dalam dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah laktanida dan yang kedua adalah aktinida. Nah, yang di laktanida itu nanti berakhir di 4F dan aktinida itu berakhir di 5F. Kita lihat contoh dari transisi luar. Ni28. Di mana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Nah, di sini yang kita lihat adalah 4S2 dan 3D8. Dia berada di dalam golongan, kalau dia 2 ditambah 8 kan dia 10. Tapi di sini dia berada di dalam golongan 8B. Dan berada di dalam periode 4. Ingat, kenapa tadi dia di dalam golongan 8B? Padahal kan 2 ditambah 8 itu sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat kenapa demikian. Jika kulit S ditambah D sama dengan 8, subkulit S tambah D sama dengan 9, subkulit S tambah D sama dengan 10, dia berada di dalam golongan 8B. Nah, ini dia kenapa dia di sana tadi golongan 8B. Nah, jika subkulitnya S tambah D sama dengan 11, dia berada di dalam golongan 1B. Subkulit S tambah D sama dengan 12, maka dia berada di dalam golongan 2B. Ingat ya. Jadi jika ada nanti soal seperti contoh soal berikut yang tadi, ini dia jawabannya dan bisa dilihat dan dibandingkan juga ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh dari laktanida yang berakhir di 4F. CE 58. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F2. Nah, ini dia yang tadi katanya kan di sana tadi berakhir di 4F. Nah, di sini dia berakhir di 4F2. Nah, dia berada di dalam golongan laktanida. Dan di periode 6. Contoh dari aktinida. 1S2, 2S2, 2P6, 3P6, 4S2, 3D10,
4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Nah, di sini dia di 7S2 berakhirnya ya. Berarti dia berada di dalam golongan Actinida. Dan di periode 7.